kita kan berada di Indonesia. Oke, recording in progress. Oke. Indonesia menganut konsep negara hukum. Tentunya kita semua sudah tahu bahwa kita adalah negara hukum gitu, bukan negara yang berasaskan kekuasaan semata. Nah, negara hukum itu kan memang dituangkan di dalam suatu konstitusi negara. Jadi, karena kita merupakan negara hukum, maka setiap perilaku masyarakatnya harus berlandaskan kepada hukum, bukan atas kemauannya sendiri. Nah, kenapa hukum itu penting kita pahami? Karena ketika kita memahami hukum, maka secara kita nggak bisa bilang secara otomatis juga ya, artinya peluang untuk masyarakat menjadi sadar hukum itu akan terbentuk lebih besar gitu. Jadi pembangunan intensif fondasi hukum itu penting gitu. Jadi ketika kita sudah mengetahui hukum, akan mudah bagi kita untuk menerapkan hukum yang ada dan kita tidak akan mudah tertipu oleh hal-hal yang memang membutuhkan pengetahuan hukum lebih luas. Nah, di sini mungkin ada yang pernah punya pengalaman, misalnya pengalaman menjadi korban pinjol gitu, pinjaman online. Kemudian tidak mengetahui bagaimana hukumnya, nah, seperti itu. Padahal kalau kita mengetahui hukumnya, tentu saja kita akan memahami solusi ketika kita terlilit atau terjerat oleh pinjol tersebut. Atau misalnya kita pernah menjalin suatu perjanjian dengan orang lain gitu, baik itu perjanjian tertulis ataupun perjanjian yang tidak tertulis gitu. Kemudian terjadilah wan prestasi di situ. Karena kita tidak mengetahui hukumnya, maka kita akan menjadi pihak mungkin yang tertipu di situ atau menjadi korban gitu. Nah, itulah pentingnya kita memahami hukum. Dari situ saya akan masuk ke dalam pengertian hukum. Apakah di sini ada yang mau menjelaskan apa itu pengertian hukum? Coba nih, mungkin dari teman-teman yang di Fakultas Hukum, silakan boleh dibuka mute-nya, mic-nya dibuka. Apa itu hukum? Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan lebih lanjut, ada yang berani? Ayo dong. Ada yang mau menanggapi? Oke. Oke, baiklah. Jadi memang banyak ahli yang mendefinisikan tentang hukum ya. Namun pada dasarnya hukum itu adalah suatu sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Saya di sini bicara itu karena bentuk penyalahgunaan kekuasaan itu dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara bertindak. Itu apabila memang tidak ada pengaturannya lebih lanjut gitu di dalam hukum, maka akan terjadi kesewenang-wenangan di situ. Artinya di sini hukum adalah suatu alat untuk melakukan kontrol agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Alat untuk menjadikan kehidupan itu lebih tertata ya, artinya antara hak dan kewajiban itu memiliki porsinya gitu. Nah, itulah pentingnya hukum. Jadi ada yang punya pendapat lain, itu sudah saya pancing. Sebelum kita masuk ke definisi hukum dari para ahli, mungkin ada yang berpendapat lain, ingin mempresentasikan apa itu hukum. Silakan. Jadi saya mau dengar nih, yang dari Fakultas Komunikasi juga nggak apa-apa. Saya ingin mengetahui sejauh mana Anda memahami apa itu hukum. Kan selama ini kita sering bicara ya, jangan melakukan hal itu, nanti akan dihukum misalnya. Baik itu dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Tentu saja hukum ya, kata hukum itu sering kita dengar ya kan. Mungkin ada yang mau berpendapat apa itu hukum. Baik, tadi kira gimana? Mas Alif ada yang kalau dari saya pribadi Bu, mungkin terkait dengan apa itu pengertian hukum dan apa itu hukum, kalau menurut saya pribadi ketika kita mendengar hukum bahwa pasti itu suatu aturan gitu, di mana suatu aturan itu seharusnya bisa dijalankan di mana ada sanksi-sanksi di dalamnya yang memuat di mana kita harus dilarang melanggar aturan-aturan tersebut gitu, terkait dengan perintah dan larangan seperti ini.
kalau menurut saya Bu, terkait dengan di mana hukum itu, yaitu termuat adanya perintah dan larangan di dalamnya. Sehingga kita ketika kita melakukan suatu perbuatan-perbuatan, ada yang namanya sanksi-sanksi yang harusnya bisa kita lihat dari suatu aturan itu. Sekian sih dari saya. Mungkin ada teman-teman dari yang lain mungkin yang bisa berpendapat. Tepat. Larangan dan perintah. Betul. Hukum itu berisi larangan dan perintah. Itu udah bagus banget. Ini dari Fakultas Hukum, Mas Alif, atau komunikasi? Kalau saya dari ini Bu, Fakultas Hukum. Oh ya ya, memang hukum itu berisi dengan perintah dan larangan dan hukuman, sanksi. Karena ketika memang nggak ada sanksi di dalamnya, itu tidak akan kuat ya. Nah, tadi Mas Alif sudah mempresentasikan definisi hukum menurut pemahaman Mas Alif, tapi itu betul. Mungkin ada kawan-kawan lain yang memang ingin mengutarakan atau menjelaskan apa itu hukum. Oke, beberapa ahli telah mengungkapkan definisi hukum ya, kayak Sacipto Raharjo. Menurut Sacipto Raharjo, hukum itu adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Jadi ide-ide itu mengenai keadilan. Lagi-lagi ada kata-kata keadilan. Nah, nanti ketika kita bicara keadilan, definisi mengenai keadilan itu juga akan banyak nanti kita sudah masuk ke dalam dunia hukum. Kemudian kalau menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan. Tadi yang seperti Mas Alif bilang betul. Yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa itu hukum, sekarang apa itu sistem hukum? Apa bedanya antara hukum dengan sistem hukum? Nah, kalau sistem hukum itu, oke, sebelum saya jelaskan, mungkin Mas Alif mau menjawab dulu agar lebih diskusinya ada. Aku pengen tahu juga sudah sejauh mana kawan-kawan itu memahami mengenai sistem hukum sebelum kita masuk ke dalam definisi dan penjelasan lebih lanjut terkait sistem hukum. Ada yang mau berkomentar? Oke. Saya yakin sebenarnya teman-teman tahu nih, cuman karena udah siang mungkin belum makan ya atau ngantuk. Oke, jadi kalau menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum itu merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh, yaitu kaidah atau pernyataan tentang yang seharusnya, sehingga sistem hukum itu merupakan sistem normatif. Dengan kata lain, sistem hukum itu adalah kumpulan unsur yang ada dalam interaksi yang antara satu dan yang lainnya itu merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan kesatuan seperti itu. Jadi masing-masing bagian itu tidak terlepas sendiri-sendiri. Jadi satu sama lain itu berhubungan, berkorelasi, saling terkait gitu. Jadi arti pentingnya itu bahwa setiap bagian terletak pada ikatan-ikatan sistem. Sistem hukum merupakan kesatuan hukum yang terdiri atas bagian-bagian hukum sebagai unsur pendukung. Seperti bersifat saling berhubungan, adanya hubungan timbal balik atau resiprokal, kemudian saling mempengaruhi, dan adanya saling ketergantungan satu sama lain. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi bagian-bagian dari hukum itu merupakan unsur-unsur yang mendukung hukum sebagai satu kesatuan atau itu integral ya dalam suatu jaringan dengan hubungan yang fungsional tadi resiprokal timbal balik tuh Pak, resiprokal ya, dan interdependensi.
Jadi hukum itu ada yang namanya HTN, hukum tata negara, kemudian ada juga yang namanya HAN, hukum administrasi negara, ada juga hukum pidana, ada juga hukum perdata, ada juga hukum Islam dan seterusnya. Gitu. Jadi untuk mencapai satu tujuan dan kesatuan hukum tersebut diperlukan kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, sistem hukum di Indonesia sendiri itu adalah keseluruhan dari kaidah dan asas berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat yang berlaku sekarang di Indonesia. Kita sebut itu sebagai sistem hukum nasional ya, karena berlaku hukum di Indonesia. Dan itu dibatasi dalam wilayah hukum tertentu dan ditujukan kepada subjek dan objek hukum tertentu pula. Nanti akan kita bahas apa itu subjek hukum, apa itu objek hukum, kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut aja ke selanjutnya. Nah, ini tujuan hukum. Sebentar. Sebelumnya tadi pembuka. Oke. Ini udah lanjut. Tadi mengapa harus ada hukum ya? Tadi setelah kita memahami apa itu hukum, hukum itu singkatnya adalah di situ suatu alat yang mengatur mengenai larangan, kemudian perintah dan adanya sanksi. Terus apa itu sistem hukum, ya kan? Bagian-bagian dari hukum yang merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling berhubungan, gitu. Adanya hubungan timbal balik, pengaruh mempengaruhi. Nah, kemudian kenapa harus ada hukum? Hukum itu pada dasarnya diadakan untuk membatasi perilaku manusia dan untuk mengatur berbagai kegiatan masyarakat. Kenapa perilaku manusia harus dibatasi gitu? Karena kalau nggak dibatasi ya barbar ya. Misalnya gini, pernah lihat film nggak yang di pantai, misalnya yang di satu pulau gitu, ada satu orang terdampar. Ketika hanya ada satu orang di pulau tersebut, maka dia bebas melakukan apapun, tidak ada aturan di situ. Tapi ketika kemudian datang satu orang lagi yang terdampar misalnya, ada 2 orang di situ, pastinya mereka ada interaksi. Dalam proses interaksi itu, ke depannya mungkin saja akan ada benturan kepentingan misalnya. Ada benturan kepentingan, kemudian perbedaan pendapat di situ. Nah, itulah kenapa perilaku manusia itu perlu juga dibatasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang tadi. Dan untuk mengatur berbagai kegiatan masyarakat, karena kalau tidak diatur akan terjadi suatu kondisi di mana masyarakat melakukan sesuatu sebebas-bebasnya. Misalnya kalian lagi di kos-kosan nih, dengerin radio gede-gede gitu kan, suaranya sampai full gitu kan. Terus tetangga sebelah marah, "Woi, dengerin radionya jangan gede-gede dong," gitu kan. "Saya kan pengen tidur," gitu. Terus apa kalian bisa seenaknya bilang, "Ini hak asasi manusia dong, kenapa lo ngelarang gue, suka-suka gue, ini kamar-kamar gue, radio-radio gue, kuping-kuping gue," gitu. Apa iya akan bicara seperti itu? Kan tidak ya. Karena perilaku itu kan tentu saja dibatasi. Kita nggak bisa seenaknya mentang-mentang itu radio kita, kemudian itu kamar kita pasang volume besar-besar sehingga mengganggu orang lain. Kan nggak kayak gitu juga. Semua itu harus dibatasi, kayak gitu. Oke, next Mas Alif. Nah, ini mungkin kaitannya dengan komunikasi ya, misalnya seperti kita menulis ya, atau membuat pemberitaan. Di situ kita kan butuh juga membatasi mengenai pemilihan kata, kemudian mengenai substansi yang kita tulis, mengenai keakuratan data gitu kan. Artinya ada hal-hal yang memang perlu dibatasi dan dikontrol di situ, tidak bisa seenaknya saja. Karena apa yang kita lakukan bisa saja itu merugikan orang lain, dan ketika sudah merugikan orang lain, nah itu potensi terjadinya suatu pelanggaran hukum atau perkara hukum itu akan ada. Maka hukum itu ada untuk menciptakan keadilan. Meskipun ya keadilan ini relatif ya. Silakan kita mendefinisikan keadilan itu seperti apa, tapi prinsipnya hukum itu memang diadakan untuk menciptakan keadilan, di mana tadi ada perintah, larangan, dan kemudian sanksi gitu kan. Kemudian menciptakan kesejahteraan atau kemanfaatan dan menciptakan kepastian. Kepastian hukum itu harus ada gitu. Itulah kenapa penyuluh hukum memang gencar melakukan sosialisasi hukum dimanapun. Karena tujuannya untuk ya
mewujudkan kesadaran hukum dan kepastian hukum. Masyarakat memang mungkin sekarang banyak masyarakat yang nggak percaya misalnya. Saya nggak percaya hukum gitu. Hukum itu berpihak misalnya. Nah, ya bisa saja itu silahkan gitu. Tapi memang kita adalah negara hukum. Hukum itu dibuat dan dibentuk sedemikian rupa dengan pertimbangan yang sangat matang ya, dan itu melewati beberapa tahapan sampai akhirnya ada hukum-hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia gitu. Jadi kepastian hukum itu pasti ada, percayalah. Kadang-kadang yang menyelewengkan itu adalah oknum. Nah, itulah kenapa harus seimbang antara hukum yang ada dengan para penyelenggaranya, seperti itu, para stakeholders-nya, baik itu penegak hukumnya maupun masyarakatnya. Hukumnya sudah bagus, tapi penegak hukumnya menyelewengkan, atau masyarakatnya bandel nih, nggak mau dibilangin melanggar hukum. Nah, itu kan kacau ya, artinya tidak sejalan, tidak selaras gitu. Tapi ketika hukumnya sudah ada dan bagus, penegak hukumnya pun amanah, masyarakatnya juga tidak melanggar hukum. Ketika lampu merah ya berhenti, lampu hijau ya jalan, kan seharusnya gitu. Tidak ketika lampu merah malah nyari-nyari ada polisi nggak, kalau nggak ada gue lewat nih, kalau ada gue berhenti. Nah kayak gitu kan melanggar hukum gitu ya kan. Nah itu dia. Nah, sekarang juga lagi rame nih ya kan kasus pemerkosaan 21 santri ya. Nah itu sangat miris. Sangat miris karena itu tidak hanya melanggar hukum, tapi juga melanggar norma agama yang notabene pelakunya adalah seorang guru agama, seperti itu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang memang seharusnya kita itu memiliki kesadaran hukum tanpa harus dipaksa atau tanpa harus ditakut-takuti oleh sosok seseorang misalnya, tanpa harus ditakut-takuti ada polisi gitu, atau ada ini, ada itu gitu. Harusnya memang kesadaran itu ada sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian tadi setelah kita bahas tentang tujuan hukum, nah dalam literatur dikenal juga beberapa teori tentang tujuan hukum. Teori asas etis, utilitis, dan yuridis dogmatis. Nah itu. Nah, coba kita jelaskan satu-satu dulu mengenai asas-asas tersebut ya. Kalau etis. Nah, dalam asas etis ini menganggap bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, aliran etis menganggap bahwa hukum itu ditentukan oleh adanya keyakinan terhadap sesuatu itu adil atau tidak adil. Kemudian, aliran utilitis yaitu menganggap tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi mayoritas umat manusia. Oke. Kemudian aliran yuridis dogmatik menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Aliran yuridis dogmatik ini menganggap bahwa hukum yang telah tertuang dalam rumusan peraturan perundang-undangan itu merupakan sesuatu yang memiliki kepastian untuk diwujudkan. Kepastian hukum adalah hal yang mutlak bagi setiap aturan, dan karena itu kepastian hukum itu sendiri merupakan tujuan hukum. Seperti itu. Indonesia yang mana nih? Aliran etis, utilitis, yuridis, dogmatik, atau campuran? Nah, oke. Next. Sebenarnya kalau kita belajar hukum, itu akan sangat luas ya. Ini kami coba untuk mempresentasikan atau berbagi mengenai yang paling dasarnya dulu nih. Yang paling dasarnya agar kita memahami kenapa hukum, tujuan hukum, dan bagaimana cara kita untuk menganalisis mengenai kasus-kasus hukum yang terkait dengan dunia komunikasi kayak gitu. Jadi kita bicara hukum ya kan, hukum dan etika komunikasi. Ketika kita bicara etika komunikasi, tapi kita sendiri tidak memahami apa itu hukum dan kenapa itu melanggar hukum, nah itu akan menjadi sesuatu yang mungkin tidak lengkap ya. Makanya di sini kita coba untuk pahami dulu dasar-dasarnya. Oke, penggolongan hukum. Di sini penggolongan hukum bisa ada beberapa. Yang pertama itu menurut sumbernya.
Ini anak-anak hukum udah paham pasti, ini ada di semester 1 dan semester 2 ya. PHI, pelajaran PHI kalau nggak salah. Apa PIH gitu. Nah, itu ada undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Kalau apa namanya, undang-undang apa tuh, Mas Alif? Peraturan tertulis ya. Nah, Iya, Bu. jadi berdasarkan sumbernya hukum itu memang dibedakan tadi yang saya sebutkan, undang-undang, kebiasaan, traktat, dan jurisprudensi. Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan undang-undang. Dia tertulis dan disahkan, berlaku ya. Nah, hukum yang berasal dari adat atau kebiasaan disebut hukum adat atau hukum kebiasaan. Dia tidak tertulis. Hukum kebiasaan biasanya terjadi di daerah-daerah ya, kayak misalnya di sini ada yang Sumatera Utara nggak? Sumatera Utara itu dikenal ada yang namanya sinamot, di mana kalau dia mau menikahi perempuan, dia bayar sejumlah uang ya untuk pengganti ke keluarganya kan. Itu kan nggak tertulis, tapi itu dilaksanakan menjadi suatu kebiasaan dan nggak melanggar hukum juga gitu. Itu bisa disebut. Kemudian apalagi yang ada di wilayah-wilayah tuh, banyak lah, banyak ada hukum-hukum adat yang memang diberlakukan sampai saat ini karena itu merupakan kebiasaan mereka seperti itu. Kemudian hukum yang dibuat oleh negara-negara yang mengadakan perjanjian disebut dengan traktat, perjanjian internasional. Nah, hukum yang terbentuk karena keputusan hakim disebut jurisprudensi. Misalnya keputusan hakim terdahulu. Kita sedang di sini mungkin ada yang sedang magang di LBH ya, pasti paham apa itu jurisprudensi kan. Biasanya kita suka memakai putusan hakim terdahulu sebagai jurisprudensi kayak gitu. Kemudian menurut bentuknya, tadi sudah sedikit dijelaskan ya, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis tadi sudah dijelaskan. Tertulis itu yang dikodifikasi itu maksudnya dibukukan, kayak peraturan perundang-undangan kayak gitu. Terus yang tidak tertulis ya hukum adat tadi. Oh ya, tadi ini doktrin ya, doktrin juga belum saya sebutkan ya. Doktrin itu pendapat-pendapat ahli, gitu. Saya minum dulu ya, ini tenggorokannya gatal. Ini salah satu peserta saya lihat ada yang dari Direktorat Jenderal PP nih kayaknya, Mas Adiatma Pradana. Halo. Iya, Bu. Maaf, Bu, belum diganti namanya. Kuliah di Ubara? Iya, Bu. Semester berapa? Semester 7, Bu. Wah, bagus-bagus. Dari hukum atau Vkom? Dari hukum, Bu, saya, Bu. Oh, baik-baik. Ya, salam kenal dengan dari kami, Bisa dan Pak Rozak. Saya sering bekerja sama juga dengan Dirjen PP, ada kawan-kawan di sana, ada Bu Okta, Pak Ferry. Ya, seperti itu, kenal kali ya. Oke, baik, next. Nah, ini apalagi Direktorat Jenderal PP yang biasa melakukan harmonisasi seperti itu. Mereka memang biasa melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Gitu. Terus tempat berlakunya. Nah, ini hukum nasional, hukum internasional, dan juga hukum asing ya. Oke. Di sini ada yang mau menjelaskan nggak tentang tempat berlakunya ini nih, hukum nasional, internasional, dan hukum asing. Kita kan sharing. Nah, barangkali teman-teman dari Fakultas Hukum juga mau berbagi tentang knowledge-nya tentang hukum. Silakan. Karena boleh. Siapapun. Siapa tahu ada yang jadi dosen. Oke. Mas, tapi tadi Mas Adiatma mungkin.
mau berbagi dengan kawan-kawan untuk menjelaskan apa itu hukum nasional, apa itu hukum internasional dan hukum asing. Jadi nggak kita sendiri yang ngomong, udah kayak ngomong sama ini layar laptop ya. Ada yang mau ikutan menjelaskan? Boleh silakan. Ini saya yakin nih teman-teman dari Fakultas Hukum sudah sangat memahami. Nah, jadi biar kita lebih interaktif, artinya saling mengenal juga gitu. Barangkali di sini ada juga yang mau menjelaskan tentang hukum nasional, internasional, asing. Karena kan pastinya nanti ke depannya akan digunakan juga ya kemampuan bicara kita ya kan, kemampuan berkomunikasi kita. Apalagi hukum, komunikasi itu sangat terkait erat dengan kemampuan verbal juga ya. Benar nggak? Cara kita bicara. Ayo, barangkali ada yang mau menjelaskan? Atau lagi pada sibuk nih? Oke. Jadi, kalau hukum berdasarkan tempatnya, hukum itu kan dibedakan tadi ya, hukum nasional, internasional, dan lokal. Nah, hukum yang berlaku di suatu negara disebut hukum nasional. Yang berlaku di Indonesia ini kan hukum nasional. Yang berlaku di negara mana ya hukum nasional mereka. Gitu. Kemudian hukum yang mengatur hubungan antar negara disebut hukum internasional. Hukum internasional itu kan ada juga kayak perdata internasional, kemudian hukum humaniter, dan lain sebagainya. Hukum, apa lagi tadi? Hukum asing ya. Ada yang tahu hukum asing nggak, Pan? Oke. Ini masih tentang hukum internasional. Jadi hukum yang menyangkut hubungan antara dua negara itu bukan biasanya, memang itu disebutnya hukum bilateral ya. Dua negara itu disebut bilateral. Kalau hukum yang menyangkut lebih dari dua negara disebut multilateral. Kemudian hukum yang berlaku di negara lain disebut hukum asing. Hukum yang berisi kumpulan norma atau kaidah yang ditetapkan oleh gereja gitu misalnya, dan berlaku bagi para anggotanya saja, para anggota gereja tersebut disebut hukum gereja kayak gitu. Jadi kita menyebut hukum di negara kita yaitu hukum nasional. Karena posisi kita sekarang di Indonesia, kemudian kalau menurut waktu dan berlakunya ada ius constitutum, ius constituendum, ius naturale atau hukum alam ya. Ada yang tahu apa itu hukum ius constitutum? Ius constitutum? Ayo dong. Masa nggak tahu? Aku nggak percaya loh kalau nggak tahu. Nggak mungkin. Ius constitutum itu ini ya Bu, hukum yang berlaku saat ini ya Bu? Hukum positif Bu? Ya, betul. Hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif ya. Kemudian kalau hukum apa ius constituendum? Ayo, ada lagi yang mau jawab? Constituendum? Wah, ini cantik-cantik nih. Banyak juga ya mahasiswanya ya. Ada 48. Yang hukum ada berapa yang hukum nih, Mas? Izin Bu, sebenarnya kita hari ini pertemuan pas hari ini itu gabungan Bu antara kelas yang 10 di jam 10.45 tadi sama 13.30. Nah, yang 13.30 itu dari kelas 5A4 itu kita gabungan Bu dari prodi hukum sama ilkom komunikasi Bu. Jadi kalau yang kelas pagi ini semua anak-anak Vkom semua. Seperti itu. Oke, baik. Ya udah, kita lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau berpendapat lain boleh, karena kita di sini sifatnya diskusi. Oke, jadi ius constituendum, tadi kan ius constitutum sudah dijelaskan oleh Mas Alif ya. Untuk ius constituendum itu adalah hukum yang dicita-citakan. Seperti itu. Jadi hukum apa yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Kalau yang saat ini disebutnya ius constitutum. Ini ada yang jawab nih, Abdul Razak to everyone. Boleh langsung buka mic-nya aja. Nah, ini menyampaikan pendapatnya, boleh. Wah, boleh langsung buka mic-nya aja nih, kayaknya panjang biar lebih enak menyampaikannya Pak Abdul Razak. Kok sama kayak Bapak narasumber namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Bapak. Mohon maaf, saya sebenarnya lagi menyimak juga karena saya sedang ini Bu bimbingan juga. Siap. Lagi bimbingan, jadi sekalian tulis saja dulu.
Oh, baik, baik. Bapak dari Fakultas Hukum, Pak, atau dosen Betul. pembimbing lagi jangan-jangan? Enggak, Bu. Mahasiswa, Bu. Oh, Masih baik, belajar, Bu. baik. Iya, terima kasih, Ya. Bu. Oh ya, baik. Nanti kawan-kawan ini Pak Abdul Razak berpendapat bisa dilihat di kolom komentar ya. Nah, di sini kita sharing. Baik, selanjutnya Mas Alif. Nanti kalau untuk lebih jelasnya kita bisa diskusi. Ada juga di sini untuk apa? Menurut cara mempertahankannya, ada hukum material dan juga hukum formil. Nah, bisa dibaca tadi belum yang tadi Mas Alif, hukum material dan formil. Oke. Jadi kalau material itu kan sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Kemudian hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian menurut sifatnya, hukum yang memaksa, kemudian hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Ada unsur paksaan di situ ya, keharusan. Kemudian hukum yang mengatur, hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam perjanjian. Seperti itu. Oke. Kemudian hukum menurut wujudnya. Ada hukum objektif dan juga hukum subjektif. Hukum objektif itu suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Hukum yang ada di dalam suatu negara ya, dia berlakunya umum. Kemudian subjektif, hukum yang timbul dari hukum objektif, kemudian berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Disebut juga sebagai hak, kayak gitu. Oke, ini bisa dibaca kalau untuk hukum privat, publik. Ini waktunya kan sebentar lagi, kayaknya ini kelamaan. Oke, ini bisa dibaca sendiri ya, udah ada di ininya. Nah, ini peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum dan juga peristiwa hukum karena bukan perbuatan subjek hukum. Gimana tuh gitu kan? Kok ada perbuatan subjek hukum dan juga bukan subjek hukum gitu. Nah, kalau yang karena perbuatan subjek hukum itu peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Jadi sebuah perbuatan dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Nah, subjek hukum itu kan individu, badan hukum, ya itu disebut subjek hukum kan, ketika dia melakukan suatu peristiwa hukum dan menimbulkan akibat hukum. Kemudian peristiwa hukum karena bukan perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum adalah semua peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum itu, tapi kalau terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Contohnya apa coba? Ada yang bisa ngasih penjelasan nggak nih yang kedua ini nih? Gimana? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Peristiwa hukum karena bukan perbuatan subjek hukum. Jadi bukan dia yang berbuat, tapi ketika terjadi sesuatu masalah, pada akhirnya dia yang dipersalahkan. Contohnya gimana? Ayo, Ade. Nah, ini Mas Adia Tama nih mungkin. Silakan. Ayo dong. Di sini ada, atau mungkin Pak Abdul Razak lagi mau menjelaskan tentang ini kan kalau peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum sudah jelas dong. Kalau kita yang berbuat salah, otomatis kita yang akan kena sanksi hukumnya misalnya. Nah kalau yang kedua nih peristiwa hukum karena bukan perbuatan subjek hukum gitu. Gimana tuh contohnya? Jadi secara sederhana peristiwa hukum itu kan sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Dan tidak semua peristiwa itu dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Misalnya contohnya kelahiran, kematian, gitu kan. Kemudian kalau kita berdagang tuh kayak jual beli, atau mungkin kalau kita anak-anak kos gitu, kita sewa menyewa gitu ya. Dan sedangkan yang dimaksud dengan hubungan hukum ini kan hubungan antara dua atau lebih subjek hukum gitu ya. Nah dalam hubungan ini hak dan kewajiban nih biasanya yang pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain gitu. Makanya itu peristiwa hukum. Jadi tidak semua hubungan itu merupakan hubungan hukum karena suatu hubungan hukum itu memang harus ada dasar hukum yang mengaturnya gitu. Dan diikuti dengan tentu adanya peristiwa hukum. Kira-kira gitu Bu. Ya.
Betul, betul. Tadi ada kata-kata yang kayak kematian, kemudian kelahiran, ya kan, daluarsa, ya itu memang hal-hal yang memang bukan bagian dari peristiwa hukum, itu betul. Ya. Nah, kemudian kita ada yang punya anak kecil nggak di sini nih? Ada anak kecil gitu kan? Ada mobil lewat nih depan rumah kita. Terus anak kita umur berapa misalnya? 4 tahun gitu ya, di bawah usia banget. Ngelempar mainannya ke mobil yang lewat, jeder gitu. Kena kaca. Lecet, ya kan, kena kaca pecah. Nah, berhentilah dia. Mungkin nggak dia minta ganti rugi ke anak itu? Enggak kan? Minta ganti ruginya ke siapa? Ke orang tuanya. Orang tuanya. Yang melakukan perbuatan hukumnya itu anak kecil, tapi menimbulkan akibat hukum buat si orang tuanya, subjek hukum yang lain, padahal bukan orang tuanya melakukan. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam klasifikasi yang kedua ini, peristiwa hukum karena bukan perbuatan subjek hukum. Kita punya peliharaan nih ayam misalnya. Ayam itu nggak kita kandangin, sehingga mengganggu tanaman-tanaman hias tetangga kita. Dipatok-patokin lah itu tanaman-tanaman, rusak gitu kan. Tangga kita marah, tapi dia nggak mungkin minta ganti rugi ke ayam-ayam itu kan, gimana caranya? Akhirnya tetangga-tetangga itu yang tanamannya dirusak datang ke rumah. Ini ayam kalian kenapa tidak di kandang, sudah merusak tanaman. Terus kita yang punya bilang namanya juga ayam kan nggak punya otak misalnya kayak gitu. Bisa nggak kayak gitu? Nah, hukum mengatur juga kan hal itu ya kan. Artinya karena kita yang punya ayam tersebut, maka kita ya bisa juga dimintakan ganti rugi untuk kerugian yang tetangga kita alami seperti itu. Baik, selanjutnya hakikat dan karakteristik hukum di Indonesia. Ini bisa dibaca juga bisa dibaca juga. Ini waktu kita tinggal sempit ya, karena ini dasar banget. Setidaknya ini kita sudah berbagi kepada rekan-rekan, mungkin nanti yang teman-teman hukum juga bisa berbagi kepada teman-teman yang Vkom mengenai hukum-hukum dasar, biar lebih lebih nyatu lagi tuh antara hukum gitu kan dan komunikasi gitu. Oke, nanti kita lanjutkan di komunikasi lagi di diskusi aja. Mungkin dari saya cukup sekian. Ini kayaknya banyak banget materinya, sementara waktunya kan tinggal sedikit lagi. Nanti mungkin kita bisa didiskusi aja. Silakan, Mas Moderator, lanjut ke next speaker. Ya baik Bu, berarti ini lanjut langsung ke materi kedua atau bagaimana? Atau boleh langsung materi 2 aja, soalnya sudah kan ya, baik. Tadi dibilang cuma sampai jam 3 berapa gitu ya, takutnya nanti saya ngabisin waktu juga kan. Ya, baik, silakan. Oh ya, nanti ini rekamannya saya bisa dapat kan ya? Boleh minta nggak Mas nanti rekamannya? Boleh ya? Ya Bu, nanti untuk rekaman bisa nanti saya kirimkan. Silakan Bu, ini untuk materi dari Ibu. Pak Rojak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada siang menjelang sore ini. Saya Abdul Razak dari BPAN akan menerangkan tentang etika komunikasi dari sudut pandang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Sebelum saya utarakan, terlebih dahulu yang terhormat Ibu Kaprodi Vkom, Ibu Waude, yang terhormat Pak Muhammad Lukman, kemudian yang terhormat moderator Mas Alif, dan juga dari
Kaprodi Fakultas Hukum yang dalam hal ini beliau masih dalam kegiatan yang lain. Dan yang terhormat para peserta webinar pada sore hari ini, seluruhnya tadi saya lihat di sini ada kawan kami juga dari Dirjen PP dan ada dari DPR Nasdem kalau nggak salah tadi saya lihat. Jadi kalau kami dengan PP itu saling berdampingan karena kami dari BPAN, produk kami adalah naskah akademik peraturan perundang-undangan, kalau dari PP adalah rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi kami di DPR satu kesatuan dalam rangka mensukseskan program legislasi nasional. Setelah itu diketok palu sama DPR dan Presiden, maka masuklah peraturan itu ke Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan kami Pusat Penelitian Hukum menginformasikan undang-undang yang telah disahkan dari DPR dan pemerintah. Baik, kami akan bahas tentang etika komunikasi dan dari sudut pandang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Next. Di negara kita Indonesia, kebebasan berpendapat itu diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Amendmen ke-4, di mana pasal 28E ayat 3 menerangkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Dan di pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Tapi kita harus ingat bahwa kebebasan itu tidak boleh melanggar hak asasi daripada orang lain. Jadi kebebasan boleh, tapi kita juga harus lihat bahwa di situ ada di pasal 28J-nya bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Jadi kita nggak bisa bebas sebebas-bebasnya, tapi kita harus menghormati hak asasi orang lain. Next. Lanjut. Iya. Dapat kita ketahui bahwa ruang lingkup ilmu komunikasi itu sangat luas. Di antaranya sasaran utamanya dalam rangka ilmu komunikasi ini, komunikasi sosial, komunikasi bisnis, komunikasi organisasi, komunikasi tradisional, komunikasi pembangunan, komunikasi antar budaya, komunikasi internasional, dan komunikasi politik. Dan banyak lagi cakupan dari ruang lingkup komunikasi yang mana ini menimbulkan dampak hukum. Kemudian next. Nah, ini dari etika komunikasi pada prakteknya di media sosial yang kita ketahui bersama bahwa masih sangat bebas dan pemahamannya masih rendah. Artinya dia masih mengungkapkan dengan isi aslinya tanpa ada dasar hukum yang mereka utarakan. Jadi banyak kasus-kasus di media sosial terutama yang tidak melakukan etika komunikasi sehingga memperoleh dampak hukum terhadap pengguna komunikasi tersebut. Saya contoh ya belum lama ini ya kasus si saudara GA dengan video surnya. Kemudian next. Kemudian kasus hoax vaksin Sinovac yang beredar di media sosial. Kemudian next. Next lagi. Ya. Terus awal-awalnya daripada kasus-kasus di media sosial, Bu Prita, terusnya Mas NI dengan pelanggaran video pornografinya, kemudian
Next lagi. Kemudian Ibu pegawai honorer, Ibu N, dengan kasus menyebarkan materi asusila kepada saudara M. Kemudian next lagi, ini kasus-kasus, contoh kasus. Nah, ini tentang penistaan agama. Kemudian next lagi. Nah, ini tentang ujaran kebencian dilakukan di media sosial. Kemudian perbuatan asusila juga ini oleh saudara V. Kemudian lanjut lagi. Catatan kasus, dan ini yang belum lama lagi ini penggugah status provokatif tentang COVID. Ini yang, nah ini mengenai rekam jejak, mohon maaf, rekam jejak, hati-hati kawan-kawan yang mempunyai rekam jejak digitalnya, baik penggunaan FB semua, penggunaan media sosial, apabila Anda merekam di situ, terus tidak dihapus, nah itu rekam jejaknya masih ada di media sosial tersebut. Maka sangat merugi apabila Anda nanti melamar pekerjaan atau melakukan pendidikan di luar negeri, kemudian bagian SDM, manajemen yang melihat data rekam jejak digital Anda, ternyata masih ada barangkali peristiwa ujaran kebencian di dalamnya, terusnya ada perbuatan asusila, pornografi di dalamnya, maka sangat merugi sekali orang tersebut karena pihak manajemen atau SDM sekarang akan melihat rekam jejak digital orang-orang yang ingin melakukan pekerjaan. Karena setiap perusahaan ingin yang terbaik memilih pegawai di suatu perusahaan. Next. Nah, untuk menjawab perusahaan tadi banyak sekali kasus-kasus ini, maka timbullah Undang-Undang nomor 11 awalnya, 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kemudian ada perubahan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 sama tentang perubahan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik. Lanjut, agar kita lebih beretika lagi dalam berkomunikasi di media sosial. Tadi bukan membatasi kita dalam berkreasi, berpendapat, tapi kita 28J Undang-Undang Dasar itu kita tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. Karena semangat daripada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa bagi masyarakat informasi dunia. Jadi sudah jelas bahwa informasi transaksi elektronik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, jadi gunakan semua media sosial kita untuk mencerdaskan, karena banyak sekali, karena ini menjadi konsumsi publik, apalagi teman-teman di mahasiswa, ayo dalam rangka mencerdaskan, bikin makalah A, makalah B, tuangkan itu di media sosial yang baik-baik. Itu kan nanti bisa bermanfaat buat adik-adik kelas kita, bahkan buat orang-orang lain untuk mengambil untuk memahami pendapat-pendapat ahli-ahli terkait dengan keilmuan masing-masing. Apalagi Vkom yang luas tadi saya bilang tatarannya, dan mahasiswa hukum juga harus mempelajari hukum itu, karena di situ nanti karena spesifiknya ini saya bahas dari ITE karena masih ada undang-undang lain selain daripada etika komunikasi yang digulirkan oleh pemerintah. Kemudian semangat daripada Undang-Undang Informasi dalam rangka etika komunikasi mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Dulu Pak, kita manual. Dulu kawan-kawan mungkin kita masih merasakan bahwa perdagangan kita masih manual. Tapi dengan adanya media sosial, sekarang kita tinggal pencet saja gadget kita. Itu kita kirim pesan makanan sampai nggak sekarang?
Dipermudah nggak? Dipermudah. Kita mau pesen apa sekarang? Pesan makanan, nggak taunya malah pesan itu ke mantan pacar. malah yang baca mantan. Artinya sekarang sudah dipermudah. Ayo semangat daripada undang-undang ini untuk mengembangkan perdagangan perekonomian. Ayo. Jadi sekarang udah dipermudah dengan gadget, dengan komunikasi ini. Jadi semua sudah informasi untuk berdagang udah di by handphone. Luar biasa. Dulu orang-orang tua kita itu kalau berdagang, wah, keringet-keringetan itu. Tapi sekarang udah dipermudah. Untuk ngambilnya udah pakai Gojek. Kalau dulu orangnya yang pergi ke pasar untuk berjualan. Sekarang sudah dipermudah. Tapi terang saja, walaupun berdagang di online pun harus jujur, ya. harus punya etika komunikasi tadi. Kembali lagi, jujur, terangkan apa adanya barang tersebut, pilihan barang yang terbaik. Insya Allah kalau kita berdagang baik, ya pelanggannya juga banyak. Jadi gitu. Semangat undang-undang ini dalam rangka untuk mengembangkan perdagangan ekonomi. Kemudian semangat dari undang-undang ITE ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Kalau di AHU itu kita mau bikin badan hukum, sekarang badan hukum tuh sekarang mau dipermudah lagi. Nggak tahu PP-nya dikit lagi mau turun. Itu bikin PT itu udah 1 orang. Jadi gitu. Jadi semua pelayanan di era sekarang ini, pemerintahan sekarang ini, semuanya itu dipangkas. Ya, jadi nggak ada birokrasi yang mempersulit untuk orang, apalagi untuk berkembang usaha. Sampai itu dikit lagi kalau nggak salah mau keluar, untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan publik akan mengeluarkan badan hukum PT perorangan, bayangkan. Jadi 1 orang sudah bisa bikin PT nanti. Tuh, saya informasikan kepada kawan-kawan Vkom, kawan-kawan fakultas hukum, kalau mau bikin perusahaan, tunggu dikit lagi, dia bisa dengan 1 orang sudah bisa. Itu bagian daripada efisiensi pelayanan publik. Kemudian semangat daripada undang-undang ITE ini adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang, memajukan pemikiran, kemampuan di bidang penggunaan, kemampuan teknologi, setelah mungkin bertanggung jawab. Ya. Jadi pemikiran-pemikiran, ide-ide silakan tuangkan. Kembali lagi, jangan mengganggu hak asasi orang lain. Sama kita juga kan kalau diganggu, pasti kita juga marah. Begitupun orang lain kalau kita ganggu. Silakan memajukan pemikiran, hasil semuanya, masukkan ke dalam media sosial agar meningkatkan kemampuan mencerdaskan kehidupan bangsa buat adik-adik kita, saudara kita yang belum memahami. Tapi sekali lagi harus bertanggung jawab dan sesuai hukum. Nah, itu kembali lagi kepada etika berkomunikasi. Kemudian memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi. Yaitu harus memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Jadi dengan adanya undang-undang ITE ini, banyak kasus-kasus ITE. Artinya masyarakat sudah mempunyai kepastian hukum, walaupun masih ada celah-celah hukum, tapi Indonesia udah punya. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan kita kalau nggak ada hukum ITE ini, orang menghina, menghujat, ujaran kebencian, itu kalau nggak ada ini liar, jadi bebas begitu saja. Tapi dengan adanya undang-undang ITE memberi rasa aman, memberi rasa keadilan, ada kepastian hukum. Jadi orang nggak boleh berekspresi semaunya saja tanpa ada dasar hukum yang mendasarinya. Next. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Ya, etika berkomunikasi. Ya, dalam kita berpendapat, berkomunikasi baik individu dengan individu, individu dengan masyarakat, individu dengan lainnya.
di luar daripada komunikasi pasti ada aturannya. Begitupun kita di dalam media sosial ada aturannya. Jangan kita memuat muatan keasusilaan. Ya, tadi udah ada kasus hukumnya, diproses hukum. Karena sekarang ada polisi cyber dan banyak lagi tim-timnya yang memantau kegiatan masyarakat yang di situ ada unsur-unsur keasusilaan. Dan itu sekarang bisa diproses secara hukum. Kemudian dalam kita beretika komunikasi, jangan ada muatan perjudian, ya. Ada perjudian di berkomunikasi, kemudian di luar dari komunikasi pun perjudian kan emang nggak boleh, apalagi itu adanya di media sosial, gitu. Jadi di luar dari media sosial udah ada hukum, apalagi masuk ke ranah informasi transaksi elektronik. Kemudian memuat pemerasan dan pengancaman sudah jelas, itu tidak boleh, ya, nggak boleh ada pemerasan dan pengancaman di dalam kita berekspresi, beretika komunikasi di media sosial. Kemudian nggak boleh ada muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ini yang paling banyak nih. Kasus ini yang paling banyak. Bahkan mungkin di kawan-kawan pasti ada tuh di chat-chat WA antar teman pun ada tuh. Muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ya, hati-hati karena itu merupakan perbuatan tidak baik, ya jangan dimuatkan di media sosial. Jadi jangan sampai tangan kita lebih cerdas daripada akal kita. Ya, kita enak aja jempol kita, tapi isinya malah menghina orang lain. Jangan lebih cerdas jempol kita daripada akal kita. Jadi kita dalam apalagi kawan-kawan dari Fakultas Hukum lebih paham, gitu ya. Jangan. Kemudian penyebaran berita bohong atau hoax. Nah, ini tidak boleh ada dalam beretika komunikasi kita, tidak boleh ada berita bohong yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, ya. Sampaikan berita itu sesuai apa yang ada di lapangan. Karena pasti dari muatan-muatan itu ada sanksi dan dendanya. Dan situ bisa dilihat. Kemudian ada ujaran kebencian, permusuhan berdasarkan suku, sara, ras, dan antar golongan. Ya, jangan kita menghina saudara kita yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih, yang mukanya ini, yang mukanya itu, jangan. Ya, nggak boleh. Jangan dalam rangka etika komunikasi, nggak boleh kita ada ujaran kebencian. Justru banyakin persaudaraan, dan persatuan dan kesatuan itu lebih kuat silaturahmi kita dalam rangka membangun bangsa kita. Kemudian ancaman kekerasan, maaf turunnya apa? Ancaman kekerasan dan menakut-nakuti sama, ya nggak boleh ada konten-konten muatan-muatan kita dalam berkomunikasi, ada muatan ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Next. Kemudian tidak boleh juga kita dalam berkomunikasi mengakses komputer sistem elektronik milik orang lain. Ya. Nggak boleh kita minjem handphone teman kita, laptop teman kita, elektronik lain teman kita buka terus kita itu nggak boleh, nggak boleh. Ya. Kalau dia senang nggak apa-apa, ini masalahnya kan dia nggak senang, ya kan, macam-macam orang. Jadi hindari itu. Tanpa hak mengakses milik orang lain. Kemudian next. Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan intersepsi atau penyadapan. Dia bukan penyidik, bukan jaksa, bukan apa, membuat video, ada pelaku ada di detik tadi saya baca ada
oknum pengamanan security, dia membuat video di toilet mahasiswanya. Itu kan sama aja masuk ke sini nih, penyadapan nih. Masuk dia ke sini nih, pasal ini nih. Disebarkan buat orang lain yang kan nggak bagus. Ya, ataupun dia mau jadi penyidik tapi bukan penyidik. Yang dibolehkan intersepsi penyadapan itu ya penyidik, polisi, BIN, pejabat berwenang yang ada yang berhak untuk melakukan penyadapan. Jadi kita nggak boleh. Terus next, kalau gitu. Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik. Ya, nggak boleh komunikasi kita apalagi sampai mengubah, merusak, mengurangi transmisi daripada dokumen elektronik. Kemudian next. Ya, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan tindakan berakibat tanggung jawab sistem elektronik mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja. Wah, ini bisa juga ini apa? Hacker nih masuk kemari dia. Hati-hati, ya tidak boleh dalam kita berkomunikasi untuk melakukan tindakan mengganggu sistem elektronik yang menjadi tidak bekerja. Kemudian next. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengurusan informasi agar informasi itu dianggap data otentik. Ya, nggak boleh juga. Banyak lagi. Kemudian setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dalam pasal mengakibat kerugian bagi orang lain. Nah, itu dalam berkomunikasi sampai menghilangkan data otentik. Nggak boleh. Dan ada sanksi-sanksi hukumnya. Kemudian next. Nah, bisa juga dia dikenakan Undang-Undang Nomor 1/46 bagi yang tadi itu berlapis tuh yang berita bohong, hoax. Menyampaikan berita bohong kemarin tentang program pemerintah tentang vaksinasi COVID-19 ya. Dan segala halnya tentang yang diikuti dengan peraturan-peraturannya, karena emang pemerintah kita akan intinya menjaga masyarakat kita jangan sampai tertular luas tentang COVID-19 ini. Karena masyarakat kita masih ada yang tidak percaya dengan COVID-19 ini, akhirnya dia melakukan berita bohong di media sosial, berdampak kepada hukum. Jadi ditangkap polisi, itu terjadi banyak nggak hanya di kota, tentunya di daerah juga banyak yang melakukan seperti ini. Jadi dua berlapis kena pasal baik dari Undang-Undang ITE dan dari Undang-Undang KUHP. Next. Iya, terima kasih, itu saja. Mungkin kita perluas dengan diskusi-diskusi. Ini mudah-mudahan menambah pengetahuan bagi saya dan kawan-kawan. Kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu untuk mengasah pengetahuan kita terkait tentang etika komunikasi yang dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi Teknologi, Informasi Transaksi Elektronik. Demikian Mas Alif dan kawan-kawan, kita perluas saja dengan diskusi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kedua narasumber sebelumnya. Langsung saja buat kawan-kawan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Fakultas Hukum, apabila ada yang ingin ditanyakan dari kedua materi dari narasumber, silakan bisa langsung saja membuka mic-nya dan pertanyakan kepada narasumber. Silakan buat kawan-kawan semua. Mungkin izin Bapak Ibu untuk mengawali dari diskusi dari rekan-rekan kita sekalian, mungkin dari saya aja ya Bu, Pak, ada sedikit sesuatu yang kemarin terkait dengan
materi-materi yang Bapak Ibu tadi sampaikan. Saya ingin bertanya Bu atau Pak terkait dengan penyadapan kita melakukan video gitu. Misalkan kita melakukan kita melakukan video terkait dengan seseorang yang dia dicaci maki, dirundung atau dibully, dan video itu kita sebarluaskan ke media sosial, apakah itu juga termasuk termasuk juga kita menyalahgunakan hak kita? Artinya sebagaimana tadi dia masuk ke dalam penyadapan, kita juga bisa mendapatkan sanksi, dan sebenarnya dari apa yang kita lakukan tujuannya hanya untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh segelintir orang ini salah gitu. Ada sanksi yang bisa. Kadang saya berpikir gini Bu, kayak terjadi kemarin tentang seorang ibu yang dia malah melaporkan suaminya karena mabuk-mabukan, dan sebelum kejadian itu viral barulah diangkat lagi kasusnya oleh Mahkamah Agung, hakim-hakim di atasnya, bahwa putusan dari hakim di pengadilan negeri tersebut itu salah gitu. Pak, izin mungkin pendapat dari Bapak terkait misalkan kita melakukan penyadapan atau melakukan video dan disebarluaskan ke media sosial dengan niat yang lebih baik, apakah itu juga termasuk kita melakukan pelanggaran atau dan sebagainya? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Alif. Tadi kita sudah terangkan bahwa terkait dengan penyadapan dan intersepsi adalah wewenang daripada penyidik kepolisian, kejaksaan, dan pihak yang terkait yang punya yang berwenang untuk hak intervensi tersebut. Kalau kita memang seperti yang Mas Alif katakan, kita ternyata di situ ada perundungan, terusnya ada, kan juga ada ya di mal-mal tuh buat CCTV gitu kan, sama tuh ada kejahatan di situ kan. Nah, maksudnya ini jangan disebarluaskan dulu ke pihak ke media sosialnya, tapi lapor dulu ke pihak berwajib, ke penyidik, lapor dulu. Lapor dulu. Yang bersalahnya ini kan dia langsung disebarkan ke media sosialnya, gitu. Jadi langkah kita selaku agen-agen hukum, jangan kita langsung sebar itu walaupun itu berita itu betul, karena itu kan CCTV kelihatan, bahkan CCTV juga video itu bisa juga di dalam bisa juga dibuat alat bukti dan bisa juga tidak bisa buat alat bukti gitu kan. Oleh karena itu saran saya itu sebelum dan memang sebetulnya itu nggak boleh disebarluaskan di media sosial. Itu lebih baik kita ke pihak penyidik terlebih dahulu, ya, karena nanti akan berdampak luas, bukan hanya pada si pelaku, bahkan pada kita yang menyebarkan, kan bisa juga kan orang berbalik, ya. Bisa juga berbalik, dia nggak terima atau gimana kan bisa berbalik. Itu kemungkinan kalau kita sudah konsultasi ke pihak penyidik, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu sih Mas Alif. Ya. Terima kasih. Silakan Ibu. Silakan Mbak Lisa tambahin. Sedikit menambahkan tadi betul. Tadi yang dijelaskan Pak Rozak memang sudah betul ya, penyadapan tanpa izin, apalagi disebarluaskan. Melakukan penyadapan tanpa izin aja nggak boleh gitu, ditambah disebarluaskan, itu double. Jadi memang di dalam Undang-Undang ITE itu memang sudah diatur di dalam pasal 31 ini Mas Alif, pasal 31, bahwa setiap orang itu dilarang melakukan intersepsi atau penyadapan. Nah, kemudian ada pengecualiannya. Pengecualiannya apabila memang penyadapan atau intersepsi tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hukum, tapi atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang, kayak gitu. Jadi hukum itu telah tegas mengatur hal tersebut. Tadi kalau misalnya niatnya baik ya, kata Mas Alif ya, sudah terlanjur disadap gitu, niatnya baik, itu gimana cara menyadapnya ya? Artinya memang memahami teknologi itu sendiri ya.
kadang-kadang kita memang harus hati-hati, jangan-jangan niat kita baik, nanti malah jadi buas di malakama, karena jadi panjang urusannya. Jadi memang lebih tepatnya ketika memang akan melakukan hal itu, kita tahu tuh, misalnya di dalam laptop atau di dalam komputer kawan kita atau di dalam perangkat elektronik kita terdapat bukti, misalnya kita meyakini hal itu, ada baiknya ya memang ke kepolisian ya untuk mendiskusikan mengenai hal itu, melaporkan hal itu, agar memang nanti ada pihak-pihak terkait yang melakukan tindakan lebih lanjut. Nah, kayak gitu, Mas. Makasih. Baik, terima kasih. Silakan yang lain. Ya, silakan untuk kawan-kawan semua. Barangkali ada ingin ditanyakan terhadap kedua narasumber kita kali ini. Barangkali buat Pak Abdul Razak, Bapak. Silakan, Pak. Oh, saya aja yang nanya, boleh nggak? Iya, Bu. Silakan, Bu. Boleh, Bu. Biar kita. Jangan lah, kawan-kawan. Iya. Saya aja yang nanya nih kalau nggak ada yang nanya. Oke. Teman-teman di sini pastinya nggak asing dengan penggunaan media sosial ya. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rozak, meskipun tadi suaranya agak putus-putus, tapi tentu saja kita bisa melihat paparannya itu jelas. Ada nggak dari kawan-kawan ini yang memiliki suatu hambatan tersendiri dalam melakukan pekerjaannya di bidang komunikasi menggunakan media sosial? Kemudian hambatan tersebut membuka peluang adanya perkara hukum di dalamnya gitu. Pernah nggak mengalami hal tersebut? Ada yang pernah? Di sini ada yang udah kerja nggak? Atau mungkin ada yang konten kreator misalnya, atau yang suka nulis gitu? Ada yang suka nulis nggak di sini? Konten kreator, atau memang semuanya pure mahasiswa, nggak sambil bekerja? Beberapa ada yang bekerja, Bu, dari kelas karyawan juga. Seperti ini ada juga kelas karyawan. Ada Febrian, ya, Bu. Ada Febrian Adiranto, ada Pak Abdul Razak, itu beliau dari... Oke, iya. Betul. Silakan, ada pertanyaan lagi? Baik. Ya, kalau memang tidak ada yang bertanya, Mas Alif boleh nanti kalau memang ingin melakukan diskusi lebih lanjut di luar forum ini, bisa datang ke BPHN atau melalui Legal Smart Channel. Jadi BPHN itu punya aplikasi namanya Legal Smart Channel, di mana kita membuka ruang kepada publik untuk mengadukan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya. Nanti yang akan menjawabnya adalah tim, banyak tim penyuluh hukum kami. Seperti itu. Itu aja sih, Mas. Azan, udah azan nih. Silakan Mas Alif juga nggak apa-apa. Kita ngobrol aja santai. Terkait dengan sosial media yang saat ini sedang ibaratnya sosial media menjadikan tolak ukur kita semua dalam semua kegiatan gitu ya, Pak, Bapak, Ibu. Ada nggak, Pak, Bapak, Ibu, saran-saran bagi kita kaum milenial yang seharusnya kita bisa menyikapi bahwa kita harus bertindak terhadap media sosial ini lebih ke arah kita mempergunakan dengan cara-cara yang baik. Artinya bahwa media sosial ini kan tadi kita juga setiap kegiatan kita ada rekam jejaknya di dalam media sosial ini. Apakah ada saran-saran gitu, Pak? Sehingga kita di mana sebagai mahasiswa lebih menjaga agar setiap kegiatan kita tidak selamanya yang nantinya ke depannya atau mungkin bisa menjadi permasalahan bagi kita gitu. Ya. Bisa nih, saya mau coba kasih tips dulu nih Mas Alif, pertanyaan yang bagus, karena kebetulan pekerjaan sampingan saya itu penulis dan konten kreator juga. Nah, jadi saya di sini mau kasih tips untuk penggunaan media sosial yang baik ya. Ada sebenarnya tipsnya itu think itu singkatan ya, jadi dia think itu kan bahasa Inggris ya, THINK. T-nya itu true. True itu kita sebelum memposting sesuatu di media sosial,
kita harus pastikan dulu kebenarannya. Itu konten yang kita posting benar apa enggak. Tentunya kita bisa berpikir, kita bisa cross-check ke website terkait atau orang terkait, kita klarifikasi dulu ke sumbernya. Kalau memang tidak benar, jangan diposting, karena itu masalah. Kita harus cross-check, ingat, apalagi kalau kita memang pekerjaannya adalah content creator. Jangan kita posting hal-hal yang berbau hoax. Kemudian, helpful. Kita pastikan dulu apa yang akan kita posting, kontennya itu membantu atau tidak. Atau memang itu malah meresahkan, atau malah mengandung unsur pemecah bangsa gitu. Kalau memang mengandung unsur-unsur negatif dan tidak membantu, tidak helpful, buat apa kita posting? Itu yang kedua. Tips ketiga, tadi ya, ilegal. Apakah yang kita posting itu ilegal? Misalnya, kita posting lagu-lagu karya orang lain, tapi kita tulis karya kita misalnya. Atau kita posting tulisan kita, tapi tulisan orang lain kita plagiat nih, kita bikin itu tulisan kita, tidak kita cantumkan footnote-nya misalnya, itu kan ilegal. Nah, itu kita harus hati-hati, benar-benar menjadi insan yang cerdas gitu. Kemudian N-nya itu necessary, penting nggak sih yang kita kirim, gitu kan? Kecuali kalau memang kita fokusnya kepada hal-hal yang nggak penting ya. Nah, tapi kalau memang kita fokus terhadap sesuatu yang penting, ingin menggait massa atau ingin menjual konten itu menjadi sesuatu yang penting, yang berharga gitu ya, kita harus pertimbangkan dulu konten ini penting untuk dipublish atau tidak. Kalau tidak penting, bahkan merugikan diri sendiri atau merugikan perusahaan, buat apa kita posting kan kayak gitu. Kemudian terakhir adalah kind. Itu berdampak baik nggak buat orang lain kalau kita share? Kalau tidak memiliki dampak baik, ya, atau malah memperkeruh suasana aja, sifatnya provokatif, buat apa kita share? Nah, jadi tadi itu kuncinya. Tips dari saya, think, THINK, true, helpful, illegal, necessary, and kind. Itu aja sih, Mas Alif. Ya, saya tambahin juga boleh. Boleh. Iya. Oh, Ya, terima kasih Mas Alim, tuh luar biasa pertanyaannya. Milenial gimana dalam berkreasi. Tadi semangat undang-undang kita kan ITE itu untuk mencerdaskan. Terus di undang-undang dasarnya silakan berpendapat seluas-luasnya gitu. Cuma kan kita sekali lagi harus ingat di 28J-nya bahwa kita tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Seperti contoh kasus kemarin yang, mohon maaf, milenial Warkop DKI kemarin ya. Iya, ya kan itu. Nggak boleh dia, karena itu kita ada undang-undang haki. Gitu. Kekayaan intelektual, dia mesti izin dulu kepada Mas yang ada ahli warisnya. Dalam hari ini masih ada Mas Indro. Gitu. Nggak boleh dia sama persis segitu, nggak boleh. Harus dengan yang lain, dengan dengan konteks yang lain. Jadi boleh bebas sebebas-bebasnya negara berkreatif, berusaha, silakan dibuka semua, apalagi media sosial kan, ini kan dunia, bukan Indonesia aja, dunia, apalagi sekarang, mohon maaf, lagi rame-rame sekarang nih trading kan, banyak tuh orang pada trading, anak-anak muda sekarang ya nggak, itu udah dibuka luas-luas, cuma sekali lagi pelajari dulu, pahami dulu, kita kan orang hukum, tadi aspek orang komunikasi kan aspeknya banyak, tapi juga harus tahu hukumnya. Jadi boleh silakan seluas-luasnya berkreatif. Teman tadi betul kata Mbak Lisa, jangan ada unsur asusila, kebencian, kemudian berita bohong daripada produk-produk kita. Itu nggak boleh. Silakan berkreasi, silakan. Tapi ada hak asasi orang lain yang harus kita jaga. Jangan kita naik rating pengen terkenal, akhirnya tuh nggak lama yang kayak gitu. Yang kayak gitu nggak lama tuh. Kita pure kejujuran yang kita ungkapkan di media sosial, kebaikan hasil karya kita yang kita tuangkan itu lebih bermanfaat, bahkan lebih lama ketimbang yang sementara seperti itu pengen naik rating, itu nggak lama yang kayak gitu. Itu bisa Mas Alif sebagai tambahan dari Mbak Lisa, silakan. Monggo, yang lainnya barangkali, atau kita diskusi lagi. Kalau yang di chat ada pertanyaan nggak itu, Mas?
Kayaknya udah habis ini pada mau sholat asar kali. Oh iya barangkali itu. Udah habis waktunya. Mas Alif dari fakultas apa Mas? Maaf. Suaranya nggak kedengeran. Mungkin masih mute. Saya dari Fakultas Hukum, Mbak. Wah, luar biasa, luar biasa. Mana ke tempat kita di BPN. Iya. Ntar tahu tuh sama Mas Adiat tuh, bagaimana kita bertempur di Komisi 3 terkait kami naskah akademik. Mas Adiat tuh dia rancang peraturan itu harus satu kesatuan dia. Nah, kami dari naskah akademik, Mas Adiat itu dari rancangannya. Rancangan peraturan perundangan, itu satu kesatuan di DPR. Baik, Mas Alif, Ya, bisa karena ini sudah melebihi dari jadwal ya, ya Pak. mungkin bisa ditutup dan kemudian diserahkan ke saya, silakan. Ya, habis. Ya baik, terima kasih buat dua narasumber, Ibu Lisa dan Bapak Abdul Razak. Terima kasih sekian atas penyampaian materinya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan untuk kembalikan lagi ke Bapak Muhammad Lukman Hardianto. Oke, tentu saya hanya akan menyampaikan tidak lebih dari 3 menit ya. Paling lama adalah 3 menit sebelum penutupan. Tidak ada yang paripurna begitu dalam menjelaskan tentang hukum dan etika komunikasi, apalagi ini merupakan secara filsafat merupakan keilmuan dan disiplin-disiplin yang berdiri sendiri. Jadi mereka punya matranya masing-masing. Tapi ada beberapa hal yang mungkin ke depan kawan-kawan mahasiswa, saya pribadi, dan siapapun yang mendengarkan kuliah tamu ini bisa bersepakat untuk tidak bersepakat atau tidak bersepakat untuk sepakat dengan beberapa hal misalnya yang telah didiskusikan. Terlepas dari semua bahwa teori dan praktik memang pada dasarnya diarahkan untuk mencari, jadi kalau misalnya kita menggali lagi apa yang dikatakan oleh Immanuel Kant gitu ya, yang kemarin sudah saya paparkan secara etika bahwa hukum itu diciptakan untuk kebaikan. Etika pun demikian, maka komunikasi juga harus dilakukan interaksi kepada hal-hal yang mengarah kepada kebaikan. Tentunya kita berharap bahwa ya hukum akan menjadi salah satu sarana maupun prasarana, syarat dan prasyarat untuk menuju kepada apa yang dicita-citakan secara konsensual begitu dalam bentuk kebaikan bersama, kesejahteraan bersama, keamanan bersama, keadilan bersama, apapun yang lahirnya akan secara bersama-sama karena kita bicara tentang negara yang di dalamnya pasti akan ada pemerintahan, dan pemerintahan selalu mengandung 3 unsur, wilayah, kemudian siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah. Jadi tentunya saya yakin bahwa kuliah tamu ini terasa sangat singkat sekali gitu ya. Namun kawan-kawan kami persilahkan, saya persilahkan, nanti silahkan bertukar dengan bertukar nomor telepon ya, atau nomor kontak email juga bisa dengan Ibu Lisa maupun dengan Bapak Abdul Razak begitu. Karena penyuluh hukum di BPHN itu bukan hanya beliau berdua, ada pusatnya, berarti jumlahnya majemuk nih, banyak begitu ya, dan mereka beliau-beliau ini terdiri dari perangkat-perangkat ahli yang berbeda-beda, baik secara struktur, jabatan, fungsi maupun secara pemikiran gitu. Jadi silahkan nanti bisa dilanjutkan secara informal saja. Oke, saya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan sebagaimana hasil kelas tamu, maka saya meminta kawan-kawan membuat review 1 halaman dari kuliah tamu yang sudah disampaikan oleh 2 narasumber, baik dari Ibu Lisa Noviana maupun dari Bapak Abdul Razak. Jadi mohon untuk membuat review individu, tidak usah banyak-banyak, 1 halaman saja, spasinya cukup 1, begitu ya. Namun berisi kepadatan dari poin-poin yang telah disampaikan baik oleh Pak Abdul Razak maupun dari Ibu Lisa Noviana. Nanti hasil pekerjaan kawan-kawan akan saya berikan kepada Kaprodi masing-masing, begitu, untuk kemudian diterjemahkan sebagai nilai dari saya maupun sebagai pertanggungjawaban MBKM.
Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Lisa Noviana. Ibu Lisa Noviana, terima kasih. Ibu Lisa Noviana SHMH. Saya ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Abdul Rozak SEMH. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Bapak, mudah-mudahan bisa nanti secara offline begitu ya. Kepada Bapak Dekan Vkom, Ibu Dekan Hukum, kepada Kaprodi Ilmu Komunikasi dan Kaprodi Ilmu Hukum, kami ucapkan terima kasih banyak juga. Kepada kawan-kawan mahasiswa, ini nggak bakal terlupa ya. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa sudah mau mengikuti perhelatan acara ini dari awal hingga tuntas. Kepada Mas Alif juga untuk energi dan waktunya. Semoga kedepannya kita akan semakin rajin untuk mengulas hal-hal yang bisa memperkaya hasanah teori maupun praktik serta implementasi dari disiplin-disiplin dan matra keilmuan itu sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Ibu Lisa ya. Sekali lagi ya kawan-kawan, Bapak Abdul Rozak, terima kasih banyak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dengan ini saya nyatakan kelas tamu selesai dan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om. Shanti. Shanti. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukman, terima kasih. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih semua. Vkom dan kawan-kawan mahasiswa semua, terima kasih. Silakan nanti berkunjung ke BPHN. Ya, di sana ada banyak perpustakaan hukum dari Stadblad Belanda, ada semua. Atau pengen ini juga tentang naskah akademik, silakan datang ke BPHN. Terima kasih buat Bapak, Ibu. Oke. Ini bisa izin live? Iya, Bapak Ibu. Izin ya semua. Izin Sampai ya. jumpa lagi. Sampai jumpa ya semua ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Alif. Ya Ibu, terima Terima kasih. kasih Mas Alif. Ya Pak, terima kasih. Alif ini udah kelar. Udah. Oke. Alif. List absensi ya buat kelas 54 di grup. Makasih Mas Alif. Iya Pak. Lab, ya. Terima kasih Pak. Masih bimbingan. Iya Pak, lanjut Pak. Halo Alif. Halo. Udah keluar. Jangan lupa resume ya semuanya. Yuk, terima kasih.